Alhamdulillah wa syukurillah wa khair wa syarri masyiatillah. Kita alhamdulillah dipertemukan lagi di majelis rutinan kita untuk hadir melangkahkan kaki kita, menggerakkan tenaga kita, melawan rasa kantuk dan malas kita untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam bermajlis. Mudah-mudahan dari apa yang diniatkan, dari apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan, serta apa-apa yang menjadi problematika hidup kita diberikan jalan keluar, kemudahan dan satu futuh, kemenangan, farajan wa makhraja. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kemarin berhenti di pembahasan tentang akidah, ya, yang di dalam kitab Fathur Rabbani, kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Itu artinya ya, kitab Fathur Rabbani itu adalah kemenangan yang datang dari Tuhan, dan dikarang oleh Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau melanjutkan dari sisi nasihat untuk murid-muridnya, ya. Dia mengatakan, wahai muridku, Anda sangat membutuhkan kewaraan, ya, dan warok dalam khalwat Anda dan juga dalam kesendirian kita. Jadi minta untuk juga sering berkhalwat sendiri, tafakkur, zikir sama Allah, yang bisa mencabut isi kemaksiatan dari dosa-dosa kita, gitu. Supaya kita merasa membutuhkan muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan bahwa pandangan Allah taala selalu sama kita. Kita sangat membutuhkan semua itu agar khalwat-khalwat kita itu bisa memerangi hawa nafsu. Kita kalau biasa rame-rame mungkin bisa terpedaya atau terpengaruh dengan keadaan, karena siklus ya pergaulan itu kan membutuhkan perasaan gaul. Ya, kita kadang kalau lagi kumpul gak enak kalau nggak ngikutin. Yuk, cara lu gimana mau ngikutin, asal kita enjoy sama asik. Nah itu kalau rame-rame dalam pergaulan, makanya membutuhkan apa? Membutuhkan kesendirian atau khalwat kita. Selalu kita untuk menyendiri, bermunajat kepada Allah dengan zikir-zikir, dengan munajat-munajat yang udah terkumpul, ya. Yang kalau kita kumpulin dari zikir-zikir kan banyak tuh kalau diamalin, ya. Misalnya dengan sholawat yang biasanya 100 kita banyakin 10 kali jadi 1000, yang biasanya 1000, 2000, jadi kita banyakin. Dalam kesendirian kita berkhalwat itu akan kita rasakan, kata beliau, rasa muraqabah, ya, pengawasannya Allah. Makanya dibutuhkan satu senjata untuk melawan itu dengan kerjaan kita kepada hawa nafsu. Ya, ini hawa nafsu itu yang datangnya dari syaitan laknatullah alaih, ya. Kebutuhan untuk memerangi hawa nafsu itu ya datangnya atau diruntuhkannya dengan khalwat, gitu. Dengan kita sendiri. Karena runtuhnya kebesaran manusia itu oleh kesalahan. Kita tuh kalau khalwat kan pengen merasa diawasi sama Allah, taubat, gitu. Tapi runtuhnya ahli zuhud itu dengan syahwat. Dia mengatakan ketika runtuhnya kebesaran manusia itu dengan kesalahannya, dengan merasa kita dirasa ada kesalahan dan selalu dibayangi dengan perasaan bersalah, lalu kita ingin terus bertobat kepada Allah Ta'ala, maka beliau juga mengatakan runtuhnya ahli zuhud juga dengan apa? Dengan syahwat, kesenangan, ya, dengan keterkaitan terus sama urusan-urusan dunia. Nah, runtuhnya wali-wali abdal ini karena pikiran dan bisikan imajinatif dari khalwat yang membuat dia terganggu godaan setan. Makanya beliau mengingatkan bahwa pada siddiqin, ya, yang dalam kecapan hati itu bisa berubah. Orang-orang yang jujur banget sama dirinya itu seketika bisa berubah. Hanya butuh dengan apa? Dengan rasa terus bersalah agar mendekatkan diri dengan nilai-nilai taubat bahwa kita ini bukan apa-apa. Itu bisa meruntuhkan benteng-bentengnya setan dalam diri kita dengan nafsu yang sudah dirajai sama mereka. Mereka tahu apa? Ya, berkorban menyendiri kita, bermunajat sama Allah, taubat sama Allah,
selalu mengingat bahwa kita ini memiliki banyak kekurangan dalam ibadah. Waktu yang begitu singkat ini membuat kita terbengkalai ya sebagai hamba, ya kayak udah terseok-seok kita melangkah dalam ibadah. Ya, kita kan akhirnya merasa kurang gitu. Tapi kalau kita nggak berkhawatir, kalau kita nggak menyendiri, kalau kita nggak bermunajat sama Allah, maunya bergaul aja, apalagi salah bergaul, nah kita terbawa nih, didominasi sama nafsu tadi. Mulai lagi terbangunlah benteng-benteng syaitan, ya hiasan-hiasan syahwat. Makanya kita mengingatkan selalu agar jangan terbuai dengan keadaan. Selalu beliau mengingatkan kepada kita dengan kemenangan di dalam kitab Fathur Rabbani, kemenangan yang datangnya dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi setelah kita mengingatkan diri bahwa kepentingan yang ada di luar dari akidah, ya, dari rumah yang ada di luar hanya meletakkan akidahnya di luar, lalu kita bawa akidah ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita. Nah itu kan kita membutuhkan ruang khalwah, ruang menyendiri, ya, agar sampai kita pada derajat menjadi hamba Allah yang selalu diawasi, muraqabah. Jadi para wali-wali Allah itu sering mereka ini memelihara, menyibukkan dirinya dari kerusakan hati, karena mereka bila mana mereka tidur ya di depan pintu nafsu, nah ini akan dibangunkan dalam keadaan miskin papa dari amanah. Gitu. Makanya beliau itu harus betul-betul tidur di depan pintunya Allah. Itu rahmatnya Allah. Jadi lelapnya itu pun karena tidak ingin tertinggal dari zikrullah. Bangun Allah Akbar, subhanallah, langsung berzikir, tidurnya karena Allah, bangunnya ingat sama Allah. Nah itu yang membawa masuk ke dalam rumah jiwa kita secara sejajar, ya, bahwa akidah dengan syariah itu kita bawa ke dalam rumah kita. Nah itu amalan-amalan para wali-walinya Allah. Makanya mereka tegak berdiri di panggung dakwah, sebab dalam muraqabah mengajak makhluk untuk ma'rifat kepada Allah. Mereka terus-menerus memanggil hati sembari mengumandangkan, wahai masyarakat, ya, wahai masyarakat qalbu, masyarakat yang memiliki hati, wahai para roh, ya. Orang-orang kaum sufi itu kalau memanggil itu dengan bahasa roh, wahai manusia, wahai jin, wahai penempuh jalan ilahi, kemarilah, ta'ala ya ila babil malik, menuju kepada pintu sang raja, bergegas kepadanya, ila ma'rifatillah, menuju ma'rifat kepada Allah, ya, bergegas untuk menapaki kaki hatimu dengan pijakan ketakwaan dan tauhidmu. Masya Allah, biasa bahasa beliau. Lalu karena dengan ma'rifat dan warok itu adalah satu keluhuran dengan zuhud kita di dunia, lalu kita merasa akan zuhud di akhirat kelak dari segala hal yang tumbuh daripada selain Allah. Kita nggak disebutkan sama urusan-urusan yang selain Allah. Makanya itu kesibukannya kaum sufi adalah cita-cita menata kebajikan para makhluk. Jadi datangnya itu kayak sudah membatik, jadi menyatu dengan perasaan bahwa kita diawasi Allah, bahwa kita dikasih kewajiban sama Allah untuk berdakwah, ya, untuk menyampaikan walaupun seayat, 2 ayat, 3 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, itu terus merasa. Makanya hasratnya itu, kata beliau, merasa menghukum di langit yang tinggi dari arsy-Nya Allah hingga tata surya yang diciptakan oleh Allah Subhanallah. Itu kalau udah sampai tahapan menyatu ya dengan diri bahwa iman tauhid itu dapat menguasai jiwa kita, nah itu tuh terasa kayak seolah-olah gitu iman itu diangkat oleh Allah dengan cahaya nur ketauhidan yang agung. Kalau lagi sering-sering mau sendiri kita berkhalwat, ajak kita. Makanya ada orang yang punya jangkauan seperti mana kayak Mi'raj, seperti dia mengalami satu Mi'raj walaupun berbeda dengan Mi'rajnya Nabi. Jadi ada amalan-amalannya para aulia ilah itu dengan belayan-belayan kebesarannya Allah. Kalau kita pengen mencoba sedikit dari apa yang dianjurkan, cobalah dengan meletakkan hawa nafsu kita sejenak untuk berkhalwat kepada Allah. Ya, bermesraan kita. Ya, jangan ngadu di medsos doang. Medsos tidak ada gunanya. Curhat, ya kan? Curhat di medsos saja. Curhat sama Allah. Nah ini kan kalam-kalam yang setinggi dari keilmuan dan kealimannya beliau, kayak mengisahkan bahwa
begitu nikmat dan terbuainya dari pola bahasa, dari kenikmatan ibadah, kenikmatan zuhud. Itu untuk kaum tasawuf, kaum sufi. Nah kita kan hanya mengkaji ya, kita hanya merasakan bagaimana kata beliau, kita ingin menjadi debu-debunya para aulia, bagian dari debu-debunya aja. Itu dan enak ke bawah rasanya, ya kan? Ya, intil. Ya kalau kita lagi duduk, nggak tahu kita ketempelan, habis itu keajak. Gara-gara sering bergaul sama orang soleh, akhirnya kecipratan doanya, akhirnya ke bawah keberuntungan dunianya. Ya itu kan sering ada orang yang bersabar sama urusan dunia, akhirnya dibawa keadaan itu mengajak dia secara tidak langsung dengan kesabaran yang pernah dijangkau sama dia. Jika dia sering zuhud, dia sering coba tawadhu, berdoa, berusaha sedemikian rupa, mencoba ikhlas aja. Udah begitu masih dikatain. Akhirnya apa? Akhirnya kena ke dunia akhirat. Ada orang-orang baik kesentuh, sampai diumrohin, dihajiin, diumrohin, dibeliin mobil, dibangunin rumah, duit kagak berhenti. Nah itu orang kalau dekat gitu, artinya dekat orang soleh aja sudah bisa terjangkau, apalagi dekat dengan kezuhudan. Itu yang dimaksud.